Hai teman-teman kaum muda dimanapun kamu berada, welcome to Yup Podcast. Dan hari ini teman-teman adalah edisi pertama. Yeay! Ya sangat meriah ya. Cukup meriah. Teman-teman, kami menyambut dengan baik ya pelayanan ini dan semoga percakapan kami hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Di sini hari ini kami akan ngobrol tentang love. Nah ini menarik banget. Dan saya nggak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh dua orang anak muda yang luar biasa. Yang cinta Tuhan. Yaitu Vera dan Ko Junius. Yes. Halo Vera, halo Ko Junius. Halo. Welcome to your podcast. Boleh kenalin diri. Ko Junius, boleh kenalin diri. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Junius. Saya seorang pengusaha. Iya. Ya, businessman muda lah ya. Iya, masih belajar Kak. Oh iya, Business masih belajar. owner kalau kata kaula muda sekarang ya, business business owner. owner gitu. Iya. Kata yang lebih gampang bos ya. Bos ya. Lagi bos gitu kan biasanya kan. Dan Vera, boleh kenalin diri? Oke, halo semuanya. Nama aku Hai, Vera. hai. Aku filmmaker, sekarang Asik. seorang project manager di sebuah kolektif namanya Homolog Kolektif. @Homolog Kolektif Instagramnya jangan lupa di-follow. Waduh, sekalian iklan ya. Kalian iklan. Oh iya. Nah teman-teman, mereka bukan hanya sekedar businessman dan juga filmmaker, tapi Ko Junius ini juga seorang aktivis pelayan Tuhan di GKJ Season City sebagai seorang badan pengurus jemaat. Atau mungkin biasa lebih dikenal dengan kata majelis, gitu ya, tua-tua gitu. Tua-tua gereja. Iya. Tapi umurnya masih muda, semangatnya juga masih muda. Dan Vera juga seorang pengurus di Yup. Yup itu Young and Professional. Jangan Ini lupa komunitas kaum muda di GKJ Season City. So hari ini kita akan ngobrol tentang kasih. Menurut kalian apa sih kasih itu? Kasih definisi dong. Intinya adalah kasih kayak kalau kita melakukan sebuah kesalahan, seharusnya kita akan mendapatkan kayak hukuman atau apa yang setimpal kayak gitu kan. Tapi karena ada kata kasih itu sehingga kita diampunin gitu. Mungkin kayak ya. gitu. Penerimaan. Iya. Second chance. Gitu Iya, kesempatan kedua. Keren ya. Vera. Ya, kasih itu naturnya manusia. Jadi manusia itu punya natur buat memberikan kasih, tapi at the same time juga ingin memperoleh kasih gitu, ingin merasakan kasih. Kalau aku kayak gitu sih. Mengasihi dan Hal yang dikasih. mungkin nggak terlepas lah dari manusia, salah satu natur manusia gitu. Menarik ya. Pernah dengar unconditional love? Pernah. Kasih yang tidak bersyarat. Iya. Di mana? Tadi. Oh tadi. Waktu latihan. Pernah. Itu istilah yang paling gampang dijumpai di mana tuh? Gereja. Gereja. Iya, salah satunya gereja. Oke. Kasih yang tidak bersyarat ya. Iya. Menurut Vera dan Ko Junius apa sih kasih yang tidak bersyarat? Kalau dengar kata itu ya langsung terngiang apa tuh? Allah kali. Karena kasih yang tidak bersyarat itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan atau diberikan oleh manusia. Kalau tadi aku bilang sebenarnya manusia itu kan ingin memberikan kasih kan. Tapi untuk kasih yang tidak bersyarat itu sesuatu yang susah gitu kalau manusia lakuin gitu. Jadi kalau misalnya kasih yang tak bersyarat itu kasih yang sempurna, ya balik lagi itu kan ke Allah. Iya. Kasih Allah ya, kasih yang sempurna. Ko Junius? Iya. Kayak seperti dari kata-katanya kan kasih tidak bersyarat. Berarti kasih yang tidak memerlukan sebuah alasan gitu kan. Kasih gitu dasarnya pengen mengasihi aja, kayak bukan mengasihi karena orang yang berbuat baik ke kita atau sebaliknya, tapi karena emang dasarnya udah kasih. Seperti yang Vera bilang itu cuma bisa dilakukan oleh Tuhan kita gitu. Yesus Kristus ya. Yesus Kristus. Yes, lu mau jahat, lu mau baik, lu mau buruk, lu mau jelek, lu tetap mengasihi lu gitu ya. Dan itu Kristus ya. Maka itu dia rela datang mengambil rupa manusia, lalu mati menggantikan kita supaya kita nggak dihukum karena dosa kita, tapi justru kita diampuni. Yes. Apa nih yang paling sulit ya, atau keadaan boleh, kondisi boleh, yang paling sulit buat kita itu untuk mengasihi gitu? Iya.
Ya, kalau dari saya sih mungkin apa yang membuat saya menjadi sulit mengasihi orang lain ya lebih ke kayak perbandingan sih, Kak. Oke, Heeh. apa Saya tuh? adalah tipe orang yang cukup suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketika Mmm, orang-orang yang lain punya pencapaian apa yang baik, terus kayak membandingkan diri sendiri, "Eh, kok dia bisa ya kayak gitu? Eh, kok saya nggak bisa ya kayak gitu?" Kayak gitu mmm, sehingga eee, satunya sulit mengasihi diri sendiri, kayak terlalu keras kayak mmm, kepada mmm, diri sendiri, kayak apakah saya kurang berusaha, mmm, apakah saya perlu melakukan lebih gitu sehingga bisa mencapai hal-hal yang saya pengen gitu, mmm, kayak gitu. Dan juga jadi sulit mengasihi orang lain juga gitu, karena oke, ada timbul rasa iri hati itu kan, oke, oke. gitu. Jadi ini problem self love ya. Iya, Nah, menurut Ko Junior sendiri seberapa penting sih kita mengasihi diri kita sendiri? mhm. Kalau menurut saya itu sangat penting, Oke, iya. Jadi sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri dulu, oke. gitu. Iya, Jadi nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita mhm, nggak mengasihi diri kita. mhm, Vera menurut kamu gimana? Setuju banget sih, maksudnya Oke, ketika kita mengasihi orang lain tapi kita nggak mengasihi diri sendiri, kita jadi nggak tahu sebenarnya kasih yang baik ya, bukan yang mhm, sempurna itu seperti apa gitu. Karena, yang kita lakukan ke orang sebenarnya ada refleksi dari apa yang kita lakukan ke diri kita sendiri, asik, menarik ya. mhm, Kayak cermin ya gitu ya. cermin gitu. mhm, 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 mhm. Kita Jadi coba nggak mungkin ya kalau kita nggak memperlakukan diri kita dengan baik, mhm. nggak mungkin kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik Mungkin gitu ya? bisa, tapi nggak tulus. Bentukannya nggak dalam tanda kutip bentukannya ya tidak sempurna. mhm, Karena kita nggak Mmm, ngerti sebenarnya mengasihi mengasihi itu seperti apa sih, sebaiknya seperti mmm, apa sih. Ketika kita mencoba mengaplikasikan kasih itu ke orang lain, jadinya cuman kayak melihat orang lain terus dicerminkan. mhm, Kebayang mhm, nggak? Jadi kayak kita misalnya mau belajar masak gitu, mhm, kita mhm, belajar masak, tapi kita nggak ngerti sebenarnya cara masak yang baik, yang benar tuh mhm. seperti apa. Akhirnya kita cuma ngeliat orang, mungkin bentukannya sama, tapi rasanya kan pasti beda. mhm, Oke, nah ini Mmm, menarik nih teman-teman ya pembahasan ini nih. mhm, Nah kan anak-anak muda nih kan kalau bicara tentang self love, kadang cara mengasihi dirinya sendiri pun juga berbeda nih ya. mhm, mhm, Teman-teman mungkin tahu ya, ada orang-orang yang bagi dia cara mengasihi dia yaitu mhm, foya-foya mhm, atau mungkin, tato badannya, mhm, ini cara aku menghargai tubuhku mhm, gitu, mhm. atau dia ngapainlah dengan tubuhnya. Menurut mhm. teman-teman gimana sebagai seorang anak muda dan melihat cara orang mengasihi dirinya seperti itu? Kalau pendapat saya sih ya tentu itu kurang tepat gitu, Oke, heeh. Jadi, kenapa pelariannya ke hal-hal seperti itu. Ya mungkin ini pendapat saya ya, kembali mmm, lagi mmm, ke pendapat saya. Kalau mmm, saya menilai itu adalah sebuah pelarian kayak gitu, Kak. oke, Heeh. pelarian ya, Jadi kenapa orang bisa larinya ke situ? Berarti dalam hidupnya masih ada kekosongan yang mereka cari, yang oke, pengen mereka isi gitu. mmm, Sehingga ya diisi dengan hal-hal seperti itu, Kak, untuk mhm, dan dia berpikir itu yang dapat iya, mengisi dia iya, gitu, memenuhi kekosongan kekosongan dia itu. itu ya. Iya, Oke, oke, ya dari pengalaman saya pribadi, yang bisa memenuhi kekosongan itu ya Yesus Kristus. wow, Ya, oke, oke, hanya hanya kasih kita kepada Yesus kayak yang memuaskan yang ya, bisa memuaskan, yang mmm, benar-benar bisa menutupi kekosongan itu. wow, menarik ya. Mhm, Masih pertanyaan yang sama, kalau Vera gimana lihat fenomena itu? Untuk fenomena itu, sebenarnya jawabanku mungkin masih sama seperti jawaban untuk pertanyaan sebelumnya, kayak Mhm, karena mereka belum mengerti cara mengasihi diri sendiri, ya mereka mencari mmm, cara dengan melihat apa yang udah ada di sekitar mereka. oke, Apa, misalnya tato atau misalnya segala mmm, macam. Untuk tato ya sebenarnya sih kalau misalnya aku tahu, mhm, kebanyakan adalah orang yang tato suka dengan rasa sakit tato itu loh, wow, mhm, wow, dan wow, suka, in a way mengekspresikan diri mereka dari tato itu kan, benar mhm, kan? Tapi, mhm, kalau dipikir-pikir lagi, mhm, kalau merefleksikan juga jawaban dari Kojun kan berarti sebenarnya mereka mencari cara mhm, biar diri mereka tuh lebih dimengerti oleh orang lain. mhm, Melalui tato mmm, itu gitu iya kan. poinnya Padahal bagus, diri mereka sendiri tuh udah cukup.
Tapi mereka merasa kayaknya gue belum dimengerti deh sama orang lain. Kayaknya gue butuh tambahan, gue butuh fasilitas tambahan. Makanya mereka lah menggunakan ya apapun cara-cara itu. Itu sih kalau yang aku nyoba ya, gitu ya. Gimana supaya self love itu nggak menjadi salah? Menurut teman-teman gimana? Biar self love itu nggak menjadi nyoba-nyoba tadi ya. Gitu. Gimana sih caranya gitu? Sebenarnya hindari dulu nggak sih? Kayak maksudnya adalah jangan cobain hal yang buruk dulu untuk mendapatkan jawabannya. Misalnya gini, kita review ngomongin dulu gitu ya. Iya, kita kayak udah banyak diinin kan, udah banyak orang kasih tahu misalnya kayak drugs, tato segala macam kayak gitu kan, kayak udah dikasih tahu emang buruk. Udah buruk buat badan kita gitu. Ya jangan dilakukan toh. Terus orang-orang ini kan biasa masih kayak gue mau cobain. Siapa tahu enggak di gua gitu kan. Nah, menurut aku yang pertama, cara pertamanya dia hindari itu dulu. Gak usah coba dulu gitu. Cari jawaban yang mungkin nggak perlu kita praktekin dulu lah gitu. Apalagi untuk hal-hal yang buruk seperti itu. Kan itu satu. Dan yang kedua adalah sebenarnya ini sangat kalau misalnya mungkin orang-orang teman-teman yang kurang dekat tanda kutip dengan gereja pasti males denger ini. Biasanya jawaban dari kita adalah dekatkan diri kepada Tuhan kan. Yes. Orang yang gak dekat dengan mungkin keluarganya atau lingkungan yang gak dekat seperti itu biasanya males denger itu karena mereka menurut aku belum merasakan gitu loh. Kayak kalau misalnya gimana ya menjelaskannya, mungkin secara personal gitu ya. Kalau dulu saat nakal, misalnya aku nakal dulu dibilangin seperti itu juga mungkin aku kayak apaan sih pasti kayak gitu kan. Tapi salah satu hal baik yang aku rasakan ketika udah pelayanan semakin dekat dengan Tuhan adalah ya kedamaian itu kan sebenarnya. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan tuh berarti kalau kita mau self love dengan benar ya dekat dengan sumber kebenaran itu. Nah, betul. Jangan jauh gitu kan. Justru semakin jauh kita makin bingung kan. Yang mana yang benar nih? Udah coba-coba aja gitu ya. Dan akhirnya malah tersesat gitu ya. Kita move nih ke pertanyaan berikutnya ya. Saya penasaran nih, kalau ngomong tentang kasih pasti kita akan ngomong tentang pengampunan. Pernah benci sama orang gak? Ya, kalau pengalaman saya pribadi sih saya pernah. Pernah kayak orang melakukan kayak sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Terus kemudian timbul rasa kepahitan kayak gitu. Dan bisa aja loh kayak ini gak berbicara tentang kayak kepahitan dalam hal yang kayak kita sering dengar kayak hal-hal yang besar aja. Bisa aja kepahitan itu cuman hal yang remeh-temeh gitu. Bahkan kita sendiri bisa aja gak sadar gitu. Terus ketika saya punya pengalaman seperti itu, kemudian saya pikir cukup dengan tidak membalas gitu. Ketika saya tidak membalas, oh ya udah gitu, ya udahlah kayak udah tahu orangnya seperti itu kayak gitu ya. Udah kita nggak membalas. Tapi setelah saya belajar lagi, mengerti lebih banyak lagi ya, ternyata tidak berhenti di situ Kak. Ketika saya masih ada sakit hati, kemudian saya belajar mau mengasihi orang tersebut itu nggak bisa. Sebelum saya benar-benar bisa mengampuni orang tersebut. Jadi ya tahapnya harus mengampuni dulu baru bisa mengasihi. Wah menarik ya. Karena jangan sampai kita itu nggak membalas, bukan berarti kita nggak pengen sebenarnya ya. Hanya karena belum waktunya, belum mampu aja. Kalau mampu mah kita pasti balas gitu. Kayak tunggu ya. Tunggu waktunya. Atau biasa juga orang tuh nggak membalas karena ya itu dia bertahan di dalam kesakitan itu. Dia terus pikir kayak gitu. Oh dengan tidak membalas berarti kita udah cukup baik gitu. Benar. Tapi hati panas gitu kan. Hati panas. Tiap kali lihat orang itu pasti kita milih untuk menghindar gitu. Iya. Dan sebenarnya itu tidak menyelesaikan karena cuman sekedar pelarian. Pembiaran gitu ya. Vera gimana? Pernah punya musuh gak yang kalau kamu ketemu tuh kamu udah tahu ini musuh gue nih gitu. Dan dia juga lihat kamu, dia langsung juga kayak gitu tuh. Pernah. Oke. Dan ini berarti kita bahas sampai pengampunan nih berarti ya. Yes. Sebenarnya
untuk permasalahan benci-membenci gitu, sudah terasa tanda kutip dari beberapa tahun yang lalu. Kayak, sebenarnya nggak orang yang sama itu terus gitu, tapi selama beberapa kali tuh diajarin buat belajar mengampuni itu kayak gimana. Jadi kayak ada di tahun-tahun pertama, sebenarnya aku lupa sih tahun berapa, 2019 mungkin, 2019 itu pernah melamar untuk masuk sebuah organisasi di kuliah gitu, tempat di kampus aku dulu. Terus semua orang taunya kayak, "Oh ya pasti masuk Vera," gitu kan. Udah pasti masuk. Terus aku jadi kayak, oh ya udah jadi percaya diri, excited gitu, ekspektasinya adalah bener masuk. Tiba-tiba gak masuk, gak lolos. Dan menurut aku alasan yang diberikan untuk aku gak masuk tuh kayak aneh. Dan sampai berapa tahun ya, mungkin kamu gak bisa terima itu? Gak bisa, beneran gak bisa. Bener-bener yang kayak, wah kenapa gitu. Dan setelah sekian lama akhirnya selesai dengan permasalahan itu, kayak bisa mengampuni kan. Itu udah selesai, baru selesai tiba-tiba masuklah dengan kejadian lain. Mirip-mirip juga, tapi ini di dunia kerja ceritanya. Iya, aku tuh baru sadar loh itu sama. Mungkin nggak ngerti ya Bang, udah rencana Tuhan kali ya, cuman beneran itu kejadiannya sama persis, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kayak udah yakin pasti masuk, tiba-tiba nggak masuk, dan itu akhirnya kepahitan juga. Jadi kayak mungkin bukan musuh satu orang persis, tapi kayak satu kejadian itu belajar mengampuninya bagaimana. Yang pasti kalau yang aku sadari adalah menunggu Tuhan yang bekerja. Kalau aku ya, kayak aku sendiri jujur ya, kita semua lah gitu, manusia nggak bisa namanya mengontrol emosi kan. Kalau mau sedih ya sedih tuh susah. Kalau misalnya gitu ada yang lagi putus, baru dia putus biasa kita bilang tenang, sabar aja, pasti akan ada yang lebih baik gitu. Saat itu kita nggak mungkin oke, gue nggak sedih gitu, kan nggak mungkin kan. Nah sakit justru orang kayak lu nggak ngerti gitu kan. Nah kalau misalnya aku pelajari adalah ya untuk bagiannya kita gitu. Kalau aku belajar ya bagiannya kita, ya kita nggak apa-apa rasakan kesedihannya itu, rasakan amarah itu dirasakan ya, tapi bukan yang kayak akhirnya plotting balas dendamnya gimana tuh enggak, tapi kayak ya udah rasakan dulu aja amarahnya, mengerti, coba cari tahu ini amarah tuh datangnya dari mana sih sebenarnya, sumbernya dari dalam hati kita tuh datangnya dari mana. Terus ketika bagian itu sedang kita kerjakan, Tuhan tuh akan kerjakan bagiannya Tuhan juga. Jadi setelah aku misalnya kejadian pertama gitu ya, aku nggak jadi masuk ke organisasi itu, akhirnya banyak berkat lain yang muncul dengan aku nggak masuk dari sana. Mungkin itu yang akhirnya membuat aku ada di tempat aku sekarang. Sama juga dengan kejadian kedua, dengan aku gak masuk kantor itu, akhirnya aku punya banyak luar biasa berkat lain yang diberikan kepada aku gitu loh. Jadi aku percaya banget kalau ya kita sebagai manusia, kita manusiawi lah kalau misalnya kita merasakan amarah itu. Bukan berarti dengan kita melakukannya gitu ya, mempraktekkan amarahnya kita, tapi kita cobalah mengerti amarahnya itu, dan Tuhan bakal kerjain bagiannya Tuhan kok. Asal kita selalu ada komunikasi tuh antara sama Tuhan, jangan yang kayak tiba-tiba kita ngilang juga gitu. Menurut aku gitu sih untuk masalah pengampunan. Kalau Kak Junius sama Vera menilai diri kalian itu orang yang pengampun atau tidak? Orang yang mudah memberi pengampunan atau tidak? Iya. Dulu pikir saya adalah iya gitu. Soalnya saya tipe orang yang gampang melupakan sesuatu. Kayak gitu. Ya terutama untuk hal-hal yang kecil gitu. Kayak saya tipe yang kayak cepet lupa gitu. Kayak orang yang melakukan apa ke saya kayak gitu. Ya, terus minggu depan saya udah lupa gitu. Saya pikir saya adalah orang yang kayak gampang mengampuni gitu. Tapi setelah semakin hari semakin saya pelajari lagi, ternyata lupa bukan berarti mengampuni loh Kak. Gitu. Kayak bisa aja itu bisa tertimbun juga gitu. Kayak pikir yang penting jangan sampai terjadi konflik gitu. Sehingga saya memilih untuk melupakan gitu. Sedikit demi sedikit tertimbun, sehingga kayak membangun sebuah tembok dengan orang tersebut, bahkan saya sendiri nggak sadar gitu. Kayak gitu. Ketika sadar, terus kalau ya hal yang saya lakukan sih, saya mulai dengan berdoa sih. Berdoa bagaimana cara, mantap ya. kayak
minta Tuhan tolong gitu, bagaimana saya bisa mengampuni. Kalau misal ada sakit hati atau apa yang bahkan saya sendiri nggak sadar, tolong tolong Tuhan kasih tahu caranya, bagaimana bisa saya kemudian bisa melepas semua itu, mengampuni gitu. Bahkan belajar benar-benar mengasihi orang tersebut. Jadi omong kosong lah ya kalau orang bilang, "Sudah lupakan saja," gitu. Itu Gak mungkin ya. makin panas gak sih? Makin marah ya. Iya. Lagi digituin. Itu poin menarik ya. Jadi gak mungkin seorang bisa melupakan. Justru ketika orang berusaha melupakan, sebenarnya dia sedang hanya menimbun ya. Menimbun itu yang satu kali kelak ada pemicunya langsung meledak lagi ya. Kalau Vera gimana? Kamu tipe pengampun atau? Sama persis dengan Kojun. Aku pikir aku tipe orang yang pengampun, tapi rupanya aku tipe orang yang pendendam. Jadi menyimpan ya. disimpan. Jadi udah difermentasikan berapa lama baru tiba-tiba dibakar gitu kan. Ya tipe-tipe yang seperti itu sih. Karena ya dulu sama kayak Kojun gitu, aku tipe yang ada masalah apa di depan cuman kayak oh iya nggak apa-apa. Tapi dalam hati kayak ada yang tetap masuk gitu. Ada celah yang bisa masuk kayak kenapa gitu kan. Akhirnya timbun meledak. Gimana sih cara mengatasi ketidakmampuan untuk mengampuni itu? Berdoa sih. Tips dong. Kayak selalu percaya kayak Tuhan itu kan sumber dari segalanya gitu. Ya saya larinya ke Tuhan aja sih. Kayak minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Dan bagaimana kayak saya bisa melepas semua ini, bagaimana cara kemudian seringkali ya dituntun, dikasih tahu kayak bukan tiba-tiba jadi bisa mengampuni, bukan kayak gitu juga, tapi seringkali dikasih pengertian. Oh, kayak gini loh, kayak gini. Oh, terus kayak jadi bisa berempati juga, melihat dari sudut pandang orang yang kita sakit hati juga gitu. Kenapa kemudian dia seperti itu kayak gitu. Wow, menarik ya. Kalau Vera? Lucunya adalah kalau misalnya Kojun kasihnya pelan-pelan, biasanya aku dikasih langsung. Di satu momen tiba-tiba kayak kok gue marah ya kemarin, kok gue benci ya kemarin sama orang ini, kenapa gue dendam. Jadi ketika Kojun kayak pelan gitu kan, kayak ombak gitu, kalau kok langsung kayak tsunami, swung tiba-tiba. Kayak di saat itu tuh pengertian segala macam perspektif lain tuh datang di saat itu juga sih kalau aku gitu. Jadi mungkin tadi pertanyaannya adalah gimana caranya gitu kan, gimana caranya bisa mengampuni dengan berdoa sih, pertama kayak minta Tuhan kasih jalan gitu, kasih semacam pengertian kenapa ini bisa terjadi misalnya gitu. Itu satu. Terus kalau aku dari hari ke hari terus belajar tentang manusia. Kayak manusia itu kan kompleks, jadi belajar terus lah kenapa pada akhirnya ketika kita coba mengerti manusia, kita bisa mengerti kan ego-ego dalamnya atau permasalahan dalamnya. Jadi mungkin dari sana juga membantu ya, dua hal itu sih. Oh yang ketiga, kalau memungkinkan dibicarakan. Kalau memungkinkan dibicarakan. Maksudnya sama orang yang kita musuhin itu ya. Karena pada akhirnya kan kita butuh dengar, kita butuh closure kan, kita butuh dengar dari dia seperti apa gitu. Biasanya yang kayak gitu akhirnya kita tahu oh rupanya dari dia mikirnya seperti ini, dari saya mikirnya seperti ini gitu. Jadinya ketemulah di tengah, ada di tengah yang mungkin bisa kita lakukan. Oke. Tapi kalau misalnya secara jujur ya, menurut Kak Junius sama Vera, mengampuni itu gampang atau susah? Susah ya? Even kita punya segudang tips. Iya. Ya segudang tips, terutama kalau sakit hati itu besar ya Kak, kayak gitu. Kayak itu bisa membuat kita berpikir kemudian kenapa sih kayak kita perlu mengampuni dia melakukan ini loh kayak gitu ke saya loh kayak gitu. Terus bisa juga kayak kita punya pemikiran kayak oh kalau untuk orang ini kayaknya saya nggak bisa deh, kalau untuk yang lain masih oke lah kayak gitu. Kayak denger nama dia aja kayak udah membuat kita kayak sakit hati udah kayak panas gitu, udah panas gitu. Iya. Apalagi berbicara tentang mengampuni gitu, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi di dalam Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin. Wow. Yes. Jadi Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni itu ya. Iya. Terus kayak mungkin ketika saya sharing seperti ini kayak larinya ke Tuhan kayak gitu kan mungkin
terdengar sedikit aneh gitu ya. Kayak rohani banget rohani gitu. banget kayak gitu kan. Atau mungkin orang bilang ya kan lu BPJ gitu. Ya, terus cenderung ya saya dulu juga seperti itu ketika saya punya masalah kayak gitu kan. Kayak kalau mau mengandalkan Tuhan kayaknya pikir lebih cepat kalau saya sendiri yang selesaikan masalah itu deh. Kayak gitu, kayak masa kayak harus ngomong dulu ke Tuhan. Tuhan kapan maksudnya nanti responnya? Masalah saya baru selesai gitu. Mendingan saya langsung hadapin aja, saya bisa cepat selesaiin masalah itu gitu. Iya. Dulu pikirnya begitu. Tapi semakin kesini semakin saya sadar loh gitu kayak Tuhan kalau kita mau berkomunikasi dengan dia maha ada kapanpun, lebih canggih dari wifi, dari HP, dari apapun gitu. Kapanpun kamu mau ngomong sama dia bisa langsung jawab kamu. Ya langsung cari Tuhan gitu. Iya. Karena dia penolong yang sejati. Iya, kita mau telepon sesama aja kita harus pencet dulu nomornya berapa telepon. Kalau Tuhan nggak perlu. Kamu tinggal ngomong aja, tutup mata. Ya. Sehebat itu, seluar biasa itu, sedekat itu. Ya. Kalau Vera sendiri gimana? Vera punya pengalaman yang pengalaman yang kamu di mana sulit banget untuk mengampuni seseorang tapi akhirnya bisa gitu. Boleh ceritain? Pasti pernah. Mungkin aku ceritain satu kali ya. Di antara beberapa, banyak banget. Di antara beberapa ada satu deh. Satu ini karena yang paling berasa, paling berkesan, paling punya pesan lah ya. Jadi saat itu ya sebenarnya kan aku pernah cerita ya mau masuk satu tempat terus gak jadi. Dan dari sana tuh sempet luar biasa helpless kalau kata orang. Karena udah berekspektasi kan masuk sana. Dan aku orang tipe yang suka merencanakan dari hari ini harus begini, hari ini harus begini. Apalagi sesuatu yang besar seperti itu, aku pasti udah merencanakan dengan jangka panjang sekali kan. Jadi ketika satu plan itu rusak, satu plan itu gagal, aku tuh langsung kayak, nah loh sekarang harus gimana. Dan aku jadinya menyalahkan tempat ini in a way. Kayak gara-gara lu gak masukin gue dulu, gue jadinya kayak sekarang. Jadi gue harus gimana. Itu kan benci kan. Dan itu sesuatu yang bukan kayak yang itu berhubungan langsung lah dengan kehidupan personal aku hari ke hari gitu. Jadi ketika setiap hari bangun udah mulai kerja lagi, itu tuh langsung kepikiran kayak aduh kenapa ditimbun hari ke hari dan itu beberapa bulan, setahun. Jadi udah kebayangkan kerasnya tuh seperti apa tuh udah kebayangkan dendam itu gitu. Dan cara Tuhan mecahin itu satu-satu adalah dengan kasih berkat yang luar biasa sebenarnya yang datang kalau misalnya aku nggak masuk ke sana. Jadi aku punya banyak sekali kesempatan luar biasa yang akhirnya dipercayakan ke aku ketika aku nggak masuk sana. Jadi aku pikir kalau misalnya kemarin gue masuk situ, kayaknya gue nggak bisa merasakan karunia yang gue rasain hari ini. Nah itu mulai pecah tuh satu persatu. Pecah sampai waktu bentuknya udah kecil gitu, mungkin sangat visualisasi sendiri sekali gitu kan orangnya. Menarik. Bentuknya udah kecil, ya itu yang aku bilang, tiba-tiba Tuhan kasih 1 detik itu juga dikasih pengertian. Semua pemahaman tuh langsung kayak seperti tsunami. Kayak kenapa dulu benci, harusnya kan nggak usah seperti itu gitu. Kenapa mereka seperti itu, mereka pasti punya alasannya. Tipe-tipe yang seperti itu sih. Jadi pengampunannya datang dari sana. Biasa orang bilang itu kayak diputar gitu ya. Kayak film yang diputar gitu. Kayak akhirnya ngerti gitu kan, ceritanya flashback. Gitu. Waduh. Hidup saya filmmaker, hidupnya kayak film juga gitu ya. Sangat mendalami pekerjaan. Kira-kira kayak gitu sih. Menarik ya. Iya, luar biasa nih. Banyak insight ya yang kita dapat dan banyak hal baru, banyak hal-hal yang menguatkan juga. Saya percaya teman-teman yang mengikuti sampai detik ini diberkati ya dengan percakapan, insight, poin yang datang tentang pengampunan, self love dan kasih tak bersyarat gitu ya. Nah kalau kita sudah bicara panjang lebar itu ya, kira-kira teman-teman mau kasih pesan apa nih pada mungkin ada teman-teman yang sedang menonton hingga detik ini gitu. Pesan apa yang mau disampaikan ke mereka? Gitu. Mungkin saya nggak pernah mengalami apa yang pernah teman-teman alamin gitu. Tapi
saya benar-benar menyemangati kayak berharap teman-teman bisa mengampuni siapapun itu, apapun itu, walaupun itu sulit gitu. Bagaimana teman-teman bisa belajar untuk meminta Tuhan bisa menolong gitu, memberikan hikmat bijaksana bagaimana bisa mengampuni juga gitu. Ya karena dari pengalaman saya pribadi gitu, setelah saya benar-benar bisa mengampuni itu rasanya lega, selega-leganya kayak gitu, enak banget pokoknya. Terus bisa aja loh kayak maksudnya kita sakit hati sama orang tersebut sama sekali nggak merasakan apa yang kita rasakan, adanya capeknya di kita, sakit hatinya di kita kayak gitu. Terus ketika kita sakit hati sama orang lain, tanpa sadar kita melakukan hal yang membuat kita sakit hati ke orang-orang di sekitar kita juga gitu. Iya. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi orang dekat kita, sekitar kita, ya kita benar-benar harus mengampuni gitu. Jadi ketika kita menyimpan kepahitan tuh justru yang rugi tuh kita gitu. Iya, dan benar ya. Orang-orang paling dekat kita, Kak. Semakin lama kita memendam amarah, dendam, yang rugi itu bukan orang yang kita gak suka itu ya. Iya. Justru kita sendiri sebenarnya yang sedang menyakiti diri kita. Dan kunci daripada kebebasan itu dan supaya kita bisa mengasihi orang lain dan diri kita adalah dengan mengampuni. Vera, silakan kasih pesan. Sebenarnya tadi insight nih dari Ko Jun tuh udah bagus banget ya. Jadi mungkin aku menambahkan sedikit-sedikit aja. Yang pertama, amarah, mendam segala macam itu bisa mengakibatkan diri kita sakit kan, secara fisik, secara mental gitu. Jadi it's okay to find help. Pertama, mau itu ke misalnya ke psikolog atau mau ke terapi atau bahkan kalau misalnya di gereja ya ke teman-teman yang kita percaya atau ke hamba Tuhan gitu. Nggak apa-apa, benar cerita. Nggak perlu merasa tabu ya. Iya, nggak perlu merasa tabu. Itu satu sih, find help, it's okay. Benar-benar itu bisa merilis sedikit dari apa yang kita rasain gitu kan. Kedua, balik lagi kita nggak tahu yang sebenarnya teman-teman lagi rasain tuh sekarang apa. Amarah sebesar apa atau kejadian sepahit apa yang dialami oleh teman-teman. Tapi yang bisa kita kasih saran sekarang ya coba dekatkan diri ke Tuhan. Karena ya itulah sumber damai yang sebenarnya gitu. Kita nggak bakal mendapatkan damai yang seperti itu ketika kita mencari ke tempat-tempat lain atau mencari ke jalur-jalur lain selain Tuhan. Dari sana ketika kita makin mendekatkan diri ke Tuhan, pengampunan akan datang secara alami. Kasih yang kita dapatkan dari Tuhan nggak mungkin kita simpan sendiri. Akhirnya kita bagikan ke orang-orang sekitar kita. Kira-kira seperti itu kan. Balik lagi ya kita nggak tahu separah apa, sesakit apa kalian. Sebuah journey untuk mendekatkan diri ke Tuhan, tapi itu akan jadi journey yang berarti lah, bermakna buat kalian sekarang ke depannya. Kira-kira kayak gitu. Ayo semangat mengampuni. Semangat mengampuni. Thank you Vera. Thank you Ko Jun. Ini insight yang luar biasa dan teman-teman, kami berharap kamu menemukan cinta di dalam percakapan kami, dan lebih daripada itu kamu menemukan cinta kasih daripada Tuhan. So ini akhir daripada podcast kita hari ini. Thank you untuk bisa hadir di sini, dan thank you udah bagi-bagi tips dan semua yang sudah terjadi ya dipercakapkan tadi. Thank you juga buat teman-teman tim kameramen semua. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ada di belakang panggung, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita ke depannya. God bless. God bless. Bye-bye.